Piercing nih, tindik piercing. Datang kalau punya tamu-tamu ladies, cewek-cewek itu kadang-kadang piercingnya di tempat yang aneh-aneh Om. Jadi ya sudah, kita sebagai profesional tuh kita harus profesional sekali. Iya, kita harus bikin, jaga rahasianya, tidak boleh kita habis bikin tidak boleh cerita-cerita kayak macam ini saya pernah begini, bikin dia di sini ya. Gitu tidak boleh. Itu kayak macam kita kedokteran lah. Ada ungkapan beta mau berbagi di sini. Benjamin S bilang begini, beb omong pakai bahasa Kupang. Rezeki sone kemana, tapi lu sone kemana-mana lu son ada rezeki. Iya, betul. betul. Itu Benjamin S punya pung jargon. Jadi kalau mau coba-coba, mendingan coba yang bagus. Dan Om Boban juga pernah yang begini. Kita kalau sudah ditato. Assalamualaikum. Salam Kak, selamat malam. Ya. Salve Kakak Oneng. Oneng Art Tato yang biasa Om Boban tahu di TikTok. Iya. Kakak Oneng, terima kasih sudah mau berbagi cerita di Om Boban Channel di acara Om Boban Bersulang, bercerita sesuatu ala Kupang. Kakak Oneng, ke mana kabar? Baik Kak, baik. Iya. Dari Lembata kapan? Dari Lembata sudah lama juga Kak di sini, cuman kita pulang pergi kadang-kadang itu 1 minggu di sini, 2 minggu di atas, karena sama itu aja orang sini tahu jadi. Oh, itu orang Kupang. Ma itu orang sini. Orang Rote, cuman tinggalnya tinggal di sini. Gitu. Jadi apa? 2 studio tadi beta ikuti. Ada baru launching ya? Baru. Buka cabang Kupang, di cabang Kupang. Baru buka. Ya. Ya. Kakak Oneng, topik kotong nih tato. Iya. Tato. Kakak Oneng bisa dibilang praktisi. Tato artis ya? Iya, tato artis. Tato artis. Begitu Kakak Oneng. Jadi kotong pun topik seputaran itu, tato. Dan banyak stigma bahwa orang bertato ini kan kriminal. Negatif. Negatif. Selalu. Tanda kutip kriminal begitu. Omong nama asli siapa Kakak Oneng? Kalau saya nama asli yang orang tua panggil itu Yansen. Nah, itu nama asli, tapi nama panggung, nama orang nama gaul lah. Nah, itu Oneng. Berbagai daerah, berbagai teman juga punya nama panggilan sendiri-sendiri, tapi orang lebih nama gaulnya itu itu sudah banyak orang yang kenal itu. Asli Lembata. Asli Lembata. Lembata Kakak Oneng. Kakak Oneng, pertanyaan pertama. Mulai mengenal dunia tato. Kalau tato itu kenal tahun 2011. Kalau untuk lihat proses tatonya, punya tato pertama juga 2011 Om. 2011. Itu waktu pas habis SMA, kuliah, terus datang sini, kuliah juga di Undana, hasil ketemu kawan yang bisa tato lah. Itu pertama kali lihat proses tato. Dan langsung ditato? Iya. Minta langsung ditato? Iya. Tato pertama di mana Kakak Oneng? Pertama di lengan. Sini. Itu tato pertama. Kalau menjadi tato artis? Seniman itu belajar tuh dari tahun 2013 Om. Mereka edukasinya standar kayak macam ini jarum sekali pakai jarum kita tidak boleh pakai ulang-ulang supaya begini ya. Kadang edukasinya masih standar begitu, tapi mereka jarang untuk kasih edukasi soal masa expired. Kenapa harus di dalam masa expired? Efeknya apa kalau di luar? Gitu ada tukang tato yang baru belajar itu belum terlalu paham efeknya kayak begitu. Jadi mereka jelaskan tuh intinya ini jarum baru, tapi itu wajib, SOP wajib. Berikutnya Kakak Oneng, paling menantang pengalaman Kakak Oneng paling menantang tuh
tato customer. Itu pengalaman Kakak Oneng tato di apa areal mana dengan siapa itu paling menantang yang unik lah, unik lah. Kalau soal begitu banyak Om, random. Karena saya punya klien itu banyak yang banyak yang cewek, cowok juga itu pasti toh. Kalau soal menantang itu area. Saya juga piercing nih, tindik piercing. Datang kalau punya tamu-tamu ladies, cewek-cewek itu kadang-kadang piercingnya di tempat yang aneh-aneh Om. Jadi ya sudah, kita sebagai profesional tuh kita harus profesional sekali. Iya, kita harus bikin, jaga rahasianya, tidak boleh kita habis bikin tidak boleh cerita-cerita kayak macam ini saya pernah begini, bikin dia di sini ya. Gitu tidak boleh. Itu kayak macam kita kedokteran lah. Ada kode etik tersendiri, ada semacam kode etik tersendiri. Kalau kedokteran kan dia diikat. Iya, sumpah kedokteran. Kalau kita ini kan intinya pribadi saja. Iya, Kakak Oneng. Itu harus. Pokoknya itu harus Om. Gitu sudah. Begitu. Kakak Oneng. Selain itu, Kakak Oneng ini bisa berbagi ke Sony di sini. Berbagi. Biayanya, ongkosnya satu kali kan ini masing-masing dengan tingkat kesulitan Kakak Oneng nih. Kalau yang standar-standar ya small tato small itu kecil. Yang kecil, tato kecil itu dari Kakak Oneng sendiri tarifnya? Kalau saya masih dengan harga 3.000 Om. Itu yang paling kecil. 3.000 per 3.000%, 300 300%. 300 rupiah. 300 ribu. 300.000. 300.000. Yang itu yang kecil Kakak Oneng. Yang kecil, small. Jadi dia tai lalat pun harganya begitu. Iya. Terus kalau makin besar dia makin mahal sesuai dengan desain, tingkat kerumitan, dengan ukuran. Itu ada tarif sendiri. Kalau freehand? Kalau freehand istilahnya Kakak Oneng yang gambar sendiri. Iya, gambar sendiri. Kalau freehand itu dia sama. Nah, kalau beda harga kecuali kita freestyle Om. Oh, freestyle. Freestyle itu tanpa, freestyle. Beta maksud freestyle nih Kakak Oneng. Yang tanpa googling itu. Iya, skate sendiri, sendiri. Itu dia lebih mahal. Dia itu bisa sampai, kalau ukuran kecil dia bisa sampai 500-an. Bisa. Iya, itu memang imajinasi diperlukan dari seorang tato artis. Kakak Oneng, pengakuan Kakak Oneng di VT yang salah satu paling susah juga garap tato diametris atau simetris tato. Itu Kakak Oneng pengakuan bahwa itu geometrik tato. Itu paling tingkat kesulitannya paling tinggi. Iya, itu menurut saya Om. Itu menurut Kakak Oneng itu penjelasan dari Kakak Oneng? Karena saya ini kadang-kadang bisa tremor Om, tangan getar. Jadi saya memang kelemahan itu bikin garis. Kalau kita main geometrik, semakin banyak garis itu berarti semakin indah. Banyak garis. Semakin banyak garis lurus dia semakin indah. Makanya susah. Susah sekali kalau menurut saya kalau geometrik. Kalau realis gampang lah. Apalagi kalau wajah. Wajah kan saya hampir tiap hari memang gambarnya wajah. Jadi itu sangat gampang. Ada yang spesialis, beta awam sekali. Tapi ada yang kayak spesialisnya, dia tulisannya dia keren, dia bagus sekali. Ini betul. Wajahnya dia bagus sekali. Kalau Kakak Oneng sendiri tanpa bukan menilai diri sendiri, Kakak Oneng lebih condongnya ke arah mana? Apakah tulisan atau wajah atau apa? Kalau satu basicnya tuh wajah Om. Wajah. Karena memang dari dulu saya SMP, SMA juga sudah ikuti lomba tuh melukis tuh ke wajah. Gitu. Ini yang beta mau pertanyakan. Selain tato, Kakak Oneng juga piercing? Iya, piercing. Sketsa wajah? Dan carpenter sampai bikin ini mebel lemari dong begitu. Itu ceritanya ke mana Kakak Oneng? Kalau mebel tuh karena memang ilmu Om, STM. STM dulu. Waktu saya STM dulu tuh ambilnya teknik. Jadi teknik mesin, tetapi tinggal di asrama.
Oh. Waktu di asrama itu guru bapak asramanya itu juga kepala bengkel. Jadi sore-sore itu kita sering ke bengkel kayu. Bengkel waktu kayu. bapak tua itu bengkel kayu. Jadi kita fasih juga menggunakan apa peralatan-peralatan apa begitu. Walaupun kita di mesin tapi kan setiap sore kita bantu-bantu. Jadi kita fasih pakai barang-barang gitu. Jadi kalau yang bikin mebel itu karena ini saja Om, apa? Ilmu saja. Ilmu saja. Nah, kita sudah belajar terus lepas itu kan tidak enak tuh. Jadi kalau ada bahan ya coba. Piercing? Kalau piercing itu karena apa nih? Belajarnya itu karena YouTube. YouTube. Itu yang pertama YouTube. Yang kedua karena apa? Di dalam saya punya diri jauh-jauh hari sebelum saya kenal piercing juga saya sudah punya tindikan tuh, sudah punya piercing tuh. Yang tadi SMA, Iya. waktu SMA. Jadi kita lihat orang punya cara tindik dulu masih pakai jarum pentul, masih pakai apa jarum jahit dengan benang. Tapi makin kesini ilmu kita belajar lihat-lihat dari YouTube. Oh dia ternyata harus pakai jarum yang ini. Nah, jadi sudah kita mulai pelan-pelan coba-coba pakai jarum yang itu, akhirnya terbiasa. Sketsa wajah? Kalau sketsa wajah tuh memang dari itu, dari SMP kita biasa ikut lomba. Itu memang sudah basicnya itu sudah wajah. Biasanya orang gambar-gambar lain kayak gambar ada lomba 17-an orang lain gambar burung Garuda, mungkin saya gambar wajah Soekarno. Nah, begitu. Memang dari dulu memang saya sudah tertarik ke wajah. Ya wajah, Iya. sketsa wajah begitu. Beja itu. Kakak Oneng berikutnya begini, Kakak Oneng. Kan banyak yang memandang sebelah mata. Satu VT juga Kakak Oneng buat bilang apa? Ah kerja cuman tato artis begini apa? Banyak Om. Apa? Sone menghasilkan, Iya, Sone berapa? memastikan penghasilannya berapa, Sone menjamin Iya. menafkahi keluarga Kakak Oneng. Siap. Itu tanggapan dari Kakak Oneng bagaimana? Apa ya? Satu sering lucu kalau orang-orang sampai zaman sekarang nih masih kayak macam masih terlalu amat sangat fanatik begitu. Kayak macam itu tuh pribadi saja sih sebenarnya. Kayak macam kita berdoa juga tidak boleh harus kayak macam di Alkitab lah orang bilang kalau kita puasa tidak boleh bikin muka kering, tidak boleh iya seperti itu. Seharusnya beragama itu seharusnya senatural itu sih, tidak boleh sampai komentar orang kayak macam kau punya itu jelek, saya punya lebih bagus ya. Apa sih begitu. Jadi mending kayak ada yang bahas begitu mending dibikin lelucuan saja Om. Malah saya juga kalau ada yang bahas begitu malah saya bikin